Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Kak. Oke, terima kasih ya Radanur sama Safira yang udah bersedia nih untuk ikut proses konseling pada hari ini. Iya, Kak, sama-sama. Sebelumnya saya ingin bertanya nih sama kalian, apa kabar sih hari ini? Kalau saya biasanya sih, Kak, flat banget hari ini. Sama, saya juga biasa aja Kak, cuman ya lagi banyak tugas. Wah iya ya, ini lagi bulan-bulannya banyak tugas dan bulan-bulannya ujian ya, makanya tugas kalian pasti numpuk ya. Iya, bener banget. Deket ujian tuh kadang tugasnya banyak. Betul Kak, mana belakangan ini cuaca lagi gak jelas, lagi banyak tugas kelompok dan kadang tuh bikin susah buat pergi kerja kelompok gitu. Iya bener sih, apalagi kalau cuacanya tuh lagi nggak jelas, kayak tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan malah bikin cepet sakit nggak sih? Iya. Betul. Oke, mungkin alangkah baiknya kita memperkenalkan diri untuk yang kedua kalinya kali ya, untuk secara yang formal dan secara lebih langsung. Mungkin mulai dari saya sendiri dulu, yaitu perkenalkan nama saya Putri. Saya Safira. Saya Rahdanur. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja nih kali ya. Sebelumnya nih saya ingin bertanya sama kalian nih, apakah sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kalau saya kebetulan belum pernah sih, Kak. Saya pernah sih Kak, cuman udah lama banget pas awal-awal SMA, jadi prosesnya tuh agak-agak lupa harus ngapain gitu. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini proses konseling itu dimana saya akan membimbing kalian dan membantu kalian nih untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Dan kebetulan juga di sini saya akan berperan sebagai konselor dan kalian adalah konseli, dimana kita akan memakai setting konseling kelompok nih, dimana nanti kalian akan saling support dan saling mendengarkan cerita masing-masing. Apakah kalian paham? Paham, Paham, Kak. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa batasan nih ya, atau rules lah ya. Jadi mungkin karena ini masih pertemuan pertama dan juga ternyata kalian ada jadwal lagi ya setelah ini, mungkin kita cukupkan pertemuan di sesi 1 ini 20 menit aja kali ya. Dan juga di sini saya akan berperan sebagai konselor dan kalian adalah konseli. Jadi nanti dimana kita akan sama-sama nih untuk found out bagaimana sih solusi kalian gitu nah untuk permasalahan kalian, dan sini saya akan memfasilitasikan kalian saja. Apakah sebelumnya kalian bersedia? Bersedia, Kak. Oke. Mungkin karena kita masih ada sedikit waktu ya nih, jadi saya masih pengen dengerin nih sebenarnya apa sih yang belakangan ini mengganggu kalian, atau mungkin tuh kayak sudah mengganggu kalian gitu nah. Kalau saya sih Kak, gimana ya cara jelasinnya, susah gitu. Cuman emang masalah saya ini lumayan rumit, saya bingung harus ceritanya tuh dari mana. Oke, mungkin kamu boleh sih mulai dari beberapa hari lalu nih. Apakah kamu merasa ada yang salah nih dari diri kamu, atau ada kejadian yang buat kamu tuh sedih banget? Kebetulan beberapa hari lalu sih ada, saya tuh orangnya tuh memang suka kepikiran, pokoknya apa-apa tuh bisa bikin saya kepikiran gitu. Oke, lalu? Nah beberapa hari lalu saya tuh gak sengaja dengar perkataan yang bikin sakit hati gitulah dari orang terdekat saya. Bahkan sampai sekarang tuh saya masih kepikiran terus. Kalau saya boleh tahu, itu perkataannya gimana ya? Ngomentarin masalah fisik saya Kak, aduh parah deh, mana yang ngomentarin, kan belum tentu lebih baik daripada kita kan. Dia bilang saya tuh kurus banget, kena dikasih makan, padahal saya kan hari-hari ya makan, dikasih makan sama orang tua saya gitu, gimana nak makan. Beneran sih, itu kayak nyakitin banget ya. Apalagi tuh kan pasti kamu bakal kepikiran ya sampai segitunya. Kalau boleh tahu tuh itu perkataan dari siapa? Ya kan Kak, jahat banget lah yang mulutnya tuh, nggak habis pikir deh aku. Ini yang ngomong nih tante aku Kak, tante aku sendiri loh, adik dari mamaku, keluarga aku sendiri. Tega banget dia bilang kayak gitu, mana di depan banyak orang lagi. Astagfirullah, kok bisa sih keluarga kamu berbuat jahat sampai segitunya? Itulah Kak, bahkan kalau Kakak mau tahu ya, yang paling jahat tuh emang perkataan dari orang terdekat, bahkan keluarga sekalipun. Aku sampai sekarang tuh kadang masih suka nangis lah, suka nyalain diri sendiri, suka nggak pede deh Kak sama keadaan aku sekarang. Kalau Radanur gimana? Apakah beberapa hari belakangan ini kamu tuh ada sih yang buat kamu sedih atau gimana? Kalau saya sih, Kak,
kan kemarin lagi nggak ada kelas. Nah terus saya buka TikTok gitu, nggak sengaja lihat sama satu postingan di TikTok gitu kak. Tentang apa tuh postingannya kira-kira? Tentang insekuritas gitu deh kak. Sebenarnya postingannya nggak apa-apa ya, tapi tuh yang bikin risih komentarnya. Masa ada yang bilang kalau cewek jelek tuh nggak usah sok ngarep sama cowok ganteng gitu. Katanya disuruh ngaca aja kalau mau cari cowok. Aduh, sakit hati banget ya kamu baca komennya. Iya kak, sakit hati banget. Soalnya dulu aku tuh pernah ya dikatain jelek, terus kayak dijadiin bahan ejekan gitu kak. Makanya sampai sekarang tuh kadang aku apa ya kak, nggak percaya kalau dibilang cantik sama orang. Kok bisa sampai nggak percaya gitu? Gimana ya, saya ngerasanya saya dipuji ya, cuma buat jadi bahan ejekan aja. Makanya sampai sekarang saya tuh insecure banget sama wajah saya kak, apalagi dikelilingin sama teman-teman cewek saya yang mereka tuh beneran cantik banget kak. Ya sih, saya bisa ngerti kalau misalnya posisi kayak gitu, apalagi memang dikelilingi sama teman-teman cantik tuh pasti bakal ada lah satu masa di mana kamu tuh ngerasa kenapa ya saya nggak bisa secantik mereka. Mungkin kalau dari Safira nih, menurut kamu gimana sih cara kamu memandang permasalahan dari Radanur tadi? Gimana ya kak, menurut saya apakah segitu parahnya tuh sampai Rahdanur nggak percaya kalau dibilang cantik sama orang lain. Mungkin Radanur kamu bisa jawab nih pertanyaan dari Safira. Gini, parahnya tuh karena aku dijadiin bahan ejekan dulu pas masih kecil sama cowok-cowok. Paham gak sih, kayak sakitnya malunya tuh 2 kali lipat. Aku sampai sekarang tuh kayak masih insecure gitu, mikir aku nih kurang cantik banget ya. Kok kamu bisa mikir sampai sejauh itu? Ya bayangin aja dengan pengalaman aku tadi, terus sekarang mau tahu nggak, dikelilingin sama teman-teman yang cantik. Dan parahnya tiap aku buat Insta story tuh yang ditanyain tuh siapa ya, teman-teman aku, yang itu siapa namanya, IG-nya apa, kenalin dong, gitu-gitu. Radanur gimana sih mas pandangan kamu sama masalah dari Safira? Kenapa bisa kamu sebegitu sakit hatinya pas tante kamu ngomong kayak gitu? Gimana ya, sebenarnya mah omongan kayak gitu tuh udah biasa ya aku dapetin, cuman ya emang kaget banget waktu baru pertama kali, soalnya tentuku nge-komen kayak gitu. Oh, jadi sebelumnya dia nggak pernah ngomong gitu? Iya, nggak pernah sama sekali. Kayak pas dia bilang gitu tuh rasanya tuh aku tuh kembali lagi percaya beneran kalau badanku nih jelek banget. Aku insecure lagi, insecure parah. Kalian kan sudah ngasih feedback nih satu sama lain, dan dari apa yang kalian sampaikan tadi kan kira-kira kalian ada nggak sih kepikiran atau memandang tuh dari kacamata lain gitu nah? Maksudnya gimana itu kak? Mungkin maksudnya dari sudut pandang lain gitu ya kak. Misalnya kayak masalahmu nih Fir, bisa aja masalah itu selesai dengan kamu yang gak usah memperdulikan apa perkataan dari tante kamu dan fokus kepada kelebihan yang kamu punya gitu. Nah iya nih bener bilangnya Radanur. Gimana kalau menurut kamu Safira? Oh, kayak masalah Radanur kali ya, yang masalahnya ini bisa aja selesai dengan dia nggak melulu insecure dengan parasnya, karena cantik itu relatif dan bisa aja orang benar-benar tulus memuji kalau kamu itu cantik. Nah sekarang apa nih yang kalian berdua pikirkan setelah menyampaikan sudut pandang lainnya nih? Rasanya mungkin mudah aja sih berkata kayak gitu, namun nyatanya tuh sulit dilakukan. Iya kak, saya juga ngerasa kayak gitu sih. Iya bener sih, kayak emang kita kan nggak mudah ya untuk merubah apa yang kita rasain sama apa yang kita alami. Namun kan bukan berarti nggak mungkin ya. Apakah kalian ini bersedia nih untuk memandang permasalahan kalian dengan hal atau menggantikannya dengan pemikiran yang lebih baik? Bersedia Kak. Oke baik, mungkin sekarang saya mau nanya lagi nih, kalian pernah nggak sih kepikiran kalau seandainya tuh kalian nggak berada di posisi kalian tuh insecure, apa sih keuntungan yang bisa kalian dapatkan? Kalau saya mungkin bisa lebih sayang sama diri sendiri ya, bisa tidur dengan nyenyak tanpa perlu mikirin perkataan orang lain, nggak perlu ngebatin tiap dikomentarin tentang bagian-bagian tubuh saya. Kalau saya mungkin akan lebih percaya
kalau ada orang yang tulus memuji saya dan tulus untuk berteman dengan saya, serta hidup saya lebih tenang dan gak harus terbebani dengan mempunyai banyak teman yang cantik, karena saya tahu kelebihan saya apa dan cantik itu relatif. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan aja ya. Saya juga udah ngeliat kalian bisa nih mandang dari sudut pandang lain, dan mungkin biar apa ya, kalian makin teguh nih sama pemandangan kalian ini atau tentang pikiran kalian, saya pengen ngasih kalian satu tugas deh, yang mungkin kan karena nanti bakal ada sesi 2 nih, kalian bisa deh nonton satu film judulnya tuh Imperfect. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lagi nih tentang film ini. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Oke, saya ingin berterima kasih ya sama kalian, dan saya cukupkan di sesi 1 ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.